Oh hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman Afia Putra Sartono. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, jurusan Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan pembahasan seputar teori pengambilan keputusan, khususnya pada bidang yang saya minati, yaitu manajemen keuangan, di mana hal ini saya persembahkan kepada para penonton YouTube channel saya agar dapat mengambil manfaat dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian hal ini juga saya persembahkan sebagai pemenuhan tugas akhir semester 6 saya tahun ini, lebih tepatnya pada mata kuliah teori pengambilan keputusan yang diampu oleh Bapak Poni Adityawan Mulyana, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go. Melihat kondisi dunia bisnis saat ini yang memerlukan akurasi dan kecepatan, di mana kedua hal ini merupakan bagian yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang, maka pernyataan ini sesuai dengan apa yang harus kita lakukan di setiap harinya. Apalagi ketika kita sudah mengenal dunia bisnis itu sendiri. Kemudian kita mendapatkan suatu hal yang bermakna baik di persepsi kita. Meskipun hal itu bias atau samar-samar, kita bisa ambil itu sebagai pemanfaatan peluang yang ada. Seperti contohnya yang sederhana dalam dunia bisnis ialah ketika kita berinvestasi, kita mempertimbangkan segala macam hal untuk berinvestasi yang tujuannya adalah jangka panjang. Misal, dalam hal berinvestasi seperti emas atau saham perusahaan, kita mengidentifikasi laporan keuangan ketika kita berbicara tentang saham perusahaan, atau menghitung berapa lama kita berinvestasi emas atau menabung emas, kemudian kita cairkan sehingga mendapatkan keuntungan. Karena semua yang saya sebutkan tadi, setahu saya, itu tidak bisa dalam jangka pendek. Kita harus menerapkannya dalam jangka panjang, misal 5 tahun ke depan, atau bahkan lebih, tergantung kondisi yang sedang terjadi saat itu. Jadi maksud dari pernyataan tadi yaitu akurasi dan kecepatan merupakan dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Adalah ketika kita memiliki peluang, kita harus membidik sasaran agar tepat, meskipun hal tersebut bisa saja melenceng, entah itu jauh atau dekat, kita tidak tahu. Seperti halnya ketika kita memanah. Ketika kita memanah, kita sudah membidik sasaran agar kita menempatkannya di daerah situ. Kemudian untuk hasilnya itu bisa saja melenceng jauh atau dekat, atau bahkan tepat kalau itu untung. Kemudian setelah kita membidik sasaran, kita harus segera mengambil peluang itu dengan cepat. Namun harus dengan pertimbangan beberapa aspek penting sehingga peluang untuk tidak tepat sasaran seperti tadi kita bisa meminimalisir. Mungkin itu. Saya tadi sempat membahas sedikit tentang bias dalam konteks pengambilan keputusan dengan cara penggunaan teknologi di masa sekarang. Dalam bidang keuangan, kita bisa menerapkan cara dengan adanya teknologi, yaitu memanfaatkan sumber daya yang ada seperti website, internet yang sudah mudah didapatkan, kemudian adanya aplikasi atau software untuk membantu dalam bidang keuangan, bahkan sampai
artificial intelligence, dan yang lainnya. Dengan demikian kita mudah untuk mengakses apapun serta bisa mengurangi bias itu sendiri dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan. Cukup dengan beberapa sentuhan dan memahami rumus serta cara kerja teknologi tersebut. Dengan demikian, kita mudah untuk mengakses apapun serta dapat mengurangi bias dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan. Karena pada dasarnya ketika kita berbicara keuangan pasti ada sangkut pautnya dengan matematika. Sedangkan dalam matematika dasar saja kita sudah bisa mengurangi bias itu sendiri. Sebagai contoh, ketika kita membawa uang 1 juta kemudian kita belanjakan 500.000, maka hasilnya adalah 500.000. Berbeda dengan bidang SDM, karena kita harus memahami macam-macam kepribadian seseorang yang ada pada perusahaan kita. Pada pembahasan di awal, saya memberikan pembahasan seputar investasi yang berhubungan dengan investor. Perbedaannya adalah investasi merupakan kegiatan bisnis itu sendiri, sedangkan investor merupakan pemain di dalam bisnis itu sendiri. Kemudian, apabila kita sesuaikan dengan teori proses pengambilan keputusan dalam memilih investor bisnis untuk ekspansi bisnis agar berkembang, maka hal yang dapat digunakan adalah dengan decision matrix, seperti tabel yang telah saya paparkan pada layar. Di sini saya berikan 5 kriteria investor dan 5 kandidat investor. 5 kandidat investor itu adalah dari pihak internal perusahaan dengan kemudian konservatif, moderat, agresif, dan orang awam dengan skor 1-10. Kemudian 5 kriteria investor itu ada tingkat pemahaman dan penguasaan investasi dengan persentase 25%. Kemudian toleransi terhadap risiko sebesar 15%. Setelah itu periode investasi sebesar 20%. Selanjutnya tujuan investasi sebesar 30% dan instrumen investasi sebesar 10%. Dan pembobotan kriteria seperti pada tabel sehingga menghasilkan total seperti pada tabel juga. Di mana di sini saya berikan bukan acak-acakan. Saya memberikan nilai-nilai ini berdasarkan analisis saya. Tadi telah saya sebutkan bahwa tujuan investasi memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Hal ini dikarenakan tujuan investasi ini penting bagi perusahaan agar bisa mendapatkan investor yang tepat. Kemudian disusul oleh tingkat pemahaman dan penguasaan investasi sebesar 25%. Hal ini didasari dengan apabila manajer suatu perusahaan memilih investor dengan sembarangan atau asal-asalan, maka hal itu berdampak buruk dengan perusahaan. Kemudian disusul lagi oleh periode investasi, karena perusahaan menginginkan investor itu selalu tetap berinvestasi kepada dirinya agar mendapatkan modal dari para investor ke perusahaan tersebut dengan banyak dan jangka waktu yang lebih panjang. Kemudian
toleransi terhadap resiko dengan persentase 15%, karena manajer perusahaan menginginkan investor yang cukup berani mengambil resiko-resiko yang akan dihadapi perusahaan di beberapa waktu ke depan. Kemudian ada instrumen investasi di akhir. Sehingga bila ketika kita melihat total dari tabel ini, maka perusahaan akan memilih investor dengan tipe konservatif, di mana tipe konservatif ini merupakan tipe yang cenderung memiliki profil resiko yang rendah atau menghindari resiko, namun mereka juga sangat menjaga nilai pokok investasi awal. Tipe konservatif ini lebih memperhatikan keamanan daripada keuntungan yang besar, tetapi tidak terjamin dari segi kestabilan. Mungkin itu yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan video ini. Like kalau kalian suka atau setuju, dan dislike kalau kalian tidak suka atau tidak setuju dari video ini. Dan terima kasih sudah menonton. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.